Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kita sudah masuk pada minggu kedua di bulan November, dan pasti Bapak Ibu dan saya sudah mulai mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam minggu-minggu Adventus, dan tidak lama lagi kita akan ada dalam sukacita bersama di bulan Desember. Dan kita diberikan penguatan-penguatan iman lewat kebenaran firman Tuhan untuk bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa menjalani hidup ini dengan tetap berharap kepada Tuhan. Dan tema sentral bagi Bapak Ibu dan saya untuk ada dalam pergumulan di minggu yang kedua di bulan November ini adalah hidup di dalam kesabaran. Saya ulangi sekali lagi, tema kita saat ini yang menjadi gumulan Bapak Ibu dan saya menjalani hidup di dalam kehidupan keluarga, sesama dan bergereja, berbangsa dan bernegara adalah bagaimana kita hidup dalam kesabaran. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang kesabaran itu berarti kita berbicara tentang sikap menahan emosi. Dihina, difitnah, ditolak, diejek, itu adalah bagian yang mesti tetap kita jalani. Dan orang yang menjalani itu harus penuh dengan yang namanya kesabaran. Bagaimana kita bisa menahan emosi. Ada juga berbicara tentang kesabaran, itu berarti kita harus bertahan di dalam situasi yang sesulit apapun. Semua orang punya pergumulan, baik dalam keluarga maupun di tempat pekerjaan, maupun juga di dalam bergereja. Kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang sesulit apapun, mesti Bapak Ibu dan saya harus membutuhkan kesabaran. Kesabaran itu juga membutuhkan sikap untuk Bapak Ibu dan saya tidak ada dalam yang namanya mengeluh. Karena orang yang mengeluh hidupnya akan terus dihantui dengan persoalan. Jangan kita mengeluh dengan apa yang kita alami, tetapi ketika kita ada di dalam persoalan apapun, sukacita ada, itu adalah bagian dari orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Bahkan juga berbicara tentang kesabaran itu berarti berbicara tentang bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa mengendalikan diri. Bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita tabah menghadapi apa yang sementara ini kita alami. Jangan kita tergesa-gesa. Orang Ambon bilang terburu nafsu. Kita harus bisa mengendalikan diri. Dan ketika kita mengendalikan diri, kita yakin bahwa Tuhan akan bertindak. Bacaan kita saat ini Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Pemazmur mau memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana Allah itu penuh dengan kesabaran. Sehingga Bapak Ibu dan saya sering kita katakan Allah itu panjang sabar. Kenapa Allah itu panjang sabar? Dari catatan sejarah di dalam Alkitab Bapak Ibu, bangsa Israel dengan berbagai macam kekerasan hatinya memberontak terhadap Tuhan, tetapi Tuhan masih tetap sabar dengan sikap dan perilaku mereka. Bahkan berkali-kali mereka memberontak dan murka Tuhan pada mereka, tetapi ada waktunya Allah memulihkan mereka. Dan itulah salah satu sifat Allah, penuh dengan kesabaran. Dan ini juga pemazmur ingin ada di dalam hati kita semua sebagai orang yang percaya, bahwa di dalam diri kita sebagai orang yang percaya, kesabaran itu tetap harus ada di dalam seluruh hidup kita. Yesus sendiri pun juga mengalami hal yang sama. Ketika dihina, ketika dihukum, didera,
bahkan memikul salib, diejek sekalipun, Yesus tidak pernah membalas apa yang orang-orang saat itu lakukan. Tetapi dengan kesabaran, Yesus menjalani itu semua, dan puncaknya adalah sebuah kemenangan. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup ini mari kita sabar. Sabar menghadapi penderitaan, sabar membangun relasi dengan sesama, sabar membangun relasi dengan keluarga, sabar membangun relasi di dalam bergereja, sabar membangun relasi dengan pimpinan dan bawahan ketika kita ada di tempat pekerjaan. Dan ini adalah merupakan sebuah proses di mana Bapak Ibu dan saya dilatih untuk memperoleh berkat. Daud sendiri mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Kalau kita membaca bacaan kita saat ini, ketika dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, dia bukan senang Bapak Ibu. Dia dihina, difitnah, bahkan hendak dibunuh oleh Raja Saul pada saat itu. Bahkan dia sendiri sudah tidak sanggup lagi menghadapi penderitaan yang dia alami. Tetapi bersyukur bahwa Daud masih ingat Tuhan. Dan lewat pengalaman iman inilah Daud menulis apa yang menjadi isi hatinya. Dia mau mengajak bangsa Israel, mau mengajak Bapak Ibu dan saya untuk bagaimana di dalam menghadapi suka duka, di dalam menghadapi yang namanya penderitaan, walaupun kita difitnah, walaupun kita diejek, walaupun kita ditolak, walaupun kita dibenci, kita harus tetap sabar. Ayat 1 bacaan kita saat ini Bapak Ibu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kenyataan pasti ada yang Bapak Ibu dan saya alami. Jangan iri terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Apalagi kita tidak salah lalu difitnah. Mari Bapak Ibu, ayatnya yang kedua dikatakan, bukan saya katakan, Daud katakan, bahwa mereka segera lisut seperti seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Itu adalah bagian dari orang yang sabar. Kalau dia menghadapi persoalan, dia tidak melakukan kejahatan lagi. Dia tidak membalas, dia tidak iri hati, tetapi dia berdiam diri dengan penuh kesabaran. Dan orang yang melakukannya, ada jawaban Tuhan. Dia akan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu mengajak kita semua di dalam pergumulan hidup kita setiap saat. Jangan kita penuh dengan yang namanya amarah. Jangan penuh ada di dalam hati kita iri hati, dengki. Karena itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan itu merupakan kejahatan yang ada di dalam diri kita. Apalagi kita merancangkan yang namanya kejahatan. Apalagi kita merancangkan yang namanya membuat orang sakit hati. Apa itu yang mesti kita lakukan sebagai orang yang percaya. Daud menasihati kita untuk bagaimana kita tetap bersikap tenang. Daud menasihati Bapak Ibu dan saya untuk bagaimana kita tidak mudah terpancing dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir saat ini, ketika difitnah, ditolak, diejek, dibenci, bahkan mungkin akan dibunuh, apa yang mesti Bapak Ibu lakukan? Saya percaya pasti Bapak Ibu kalau membaca firman Tuhan saat ini, kita datang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Itu adalah sikap, tindakan yang baik.
Karena ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayat 5 dari bacaan kita saat ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Kalau Tuhan bertindak itu tidak ada orang yang bisa menghalangi. Pengadilan dunia masih nego-nego, tetapi kalau pengadilan Tuhan itu tepat sasaran. Sehingga mari Bapak Ibu, kita tetap menyerahkan apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Kita harus sabar di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Jangan kita keluar dan membuat lagi opini-opini, pembicaraan-pembicaraan yang membuat pada akhirnya terjadi pertengkaran yang besar. Tetapi ketika kita datang dan berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan seutuhnya apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu menurut Daud, maka di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, Tuhan akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bahkan di ayatnya yang ketujuh, Daud bukan bilang pergilah, ketemu orang Ambon bilang obral sana obral sini, tidak. Tetapi Daud katakan di dalam ayatnya yang ketujuh, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, belajar sabar itu memang sangat membutuhkan pengorbanan. Berdiam diri dan melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana tindakan Tuhan. Kalau kita menyerahkan semua kepada Tuhan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Ingat, kita belajar dari penderitaan Yesus. Perkataan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dia serahkan semua kepada Tuhan. Bahkan di perkataan yang pertama, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini Yesus mau menunjukkan sifat kesabaran Yesus sebagai anak Allah. Dan ini yang mesti Bapak Ibu dan saya lakukan dalam hidup setiap saat. Sabar di dalam menghadapi apa yang sementara ini Bapak Ibu dan saya hadapi. Percayalah Tuhan Allah akan menolong. Percaya Tuhan Allah akan mengatasi setiap persoalan Bapak Ibu, asalkan kita tetap sabar mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan mari Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita jangan iri kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kepada kita yang menyakiti hati kita. Jangan kita iri. Jangan kita iri kepada orang-orang yang sukses karena perbuatan kejahatan mereka. Jangan kita iri. Bacaan kita ayatnya yang ke-9 itu sangat jelas. Mereka akan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Daud ingin supaya jangan kita iri hati. Karena kalau ada iri hati di dalam hati kita, perasaan kita, pikiran kita, itu akan terganggu dan terbawa di dalam kehidupan kita setiap saat. Dan kita ingin untuk tetap melakukan yang namanya kejahatan. Daud tidak ingin Bapak Ibu dan saya ada di dalam yang namanya sikap iri hati. Daud ingin supaya Bapak Ibu dan saya untuk tetap ada di dalam hidup yang penuh dengan keramahan. Daud ingin supaya kita rendah hati. Daud ingin supaya kita jangan sombong. Tetapi kita harus tetap ada pada koridor atau aturan-aturan yang Tuhan Allah inginkan di dalam hidup kita setiap saat. Mari Bapak Ibu berjalanlah bersama dengan Tuhan. Hidup penuh rendah hati. Hidup penuh dengan kesabaran di dalam menghadapi setiap pergumulan persoalan yang kita hadapi. Di masa pandemi ini kita juga dituntut untuk bagaimana kita harus sabar. Sabar dalam menghadapi situasi ini. Bapak Ibu dan saya, kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Semua orang sudah pada bosan
Semua orang sudah pada putus asa dan tidak mau lagi hidup di dalam kondisi ini. Tetapi kita tidak bisa lari dari kenyataan pandemi ini. Kita akan ada dan terus masuk di dalam kondisi ini. Apa yang mesti Bapak Ibu dan saya lakukan? Daud katakan kita kembali lagi, kita harus sabar. Sabar dalam menghadapi pandemi ini. Kita harus bagaimana bisa merawat hidup ini dengan sabar. Kita harus mentaati protokol kesehatan supaya kita terhindar dari yang namanya ancaman virus corona. Bapak, Ibu dan saya tidak ingin untuk kita ada dan masuk di dalam yang namanya masuk dalam sakit corona ini. Kita tidak ingin ada dalam itu. Bahkan Bapak Ibu juga tidak mau kita dibilang OTG. Kita tidak mau masuk dalam area ini. Kita tidak mau. Nah, untuk bagaimana kita tidak ada di dalam area ini, mari Bapak Ibu dan saya turut aturan protokol kesehatan yang ditetapkan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kita harus sabar melakukan itu. Kita diatur, bukan mau-maunya pemerintah, bukan mau-maunya gereja, tetapi ini aturan protokol kesehatan yang diturunkan dari lembaga organisasi kesehatan dunia, dan kita harus mentaati itu supaya Bapak Ibu dan saya bisa tetap menikmati sukacita bersama dengan Tuhan sampai di akhir penghujung tahun ini. Kita juga Bapak Ibu saudara-saudari diharapkan untuk bagaimana sabar dalam menanti pertolongan Tuhan. Seringkali Bapak Ibu dalam kehidupan kita ingin supaya Tuhan jawab apa yang menjadi permintaan kita. Tapi mari kita belajar dari Daud. Dia serahkan kepada Tuhan dan dia menanti dengan sabar pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong setiap orang ketika dengan kesabaran menanti janji Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Sabar menanti jawaban-jawaban doa kita kepada Tuhan. Situasi sesulit apapun, mari Bapak Ibu kita serahkan kepada Tuhan. Kita sabar, kita rendah hati, jangan kita sombong. Kesulitan dalam menghadapi rumah tangga, kesulitan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah pendidikan anak-anak, pekerjaan anak-anak, kesulitan di tempat pekerjaan Bapak Ibu. Mari kita sabar menanti jawaban Tuhan. Asalkan Bapak Ibu kita tetap berserah. Kalau kita berserah kepada Tuhan dengan meminta pertolongan Roh Kudus, maka semua akan terjawab indah pada waktunya. Ada lagu katakan kan, rencana Tuhan itu indah, indah rencanamu, walau ku tak tahu apa yang ku alami saat ini. Asalkan kita mau datang dan berserah kepada Tuhan. Duet tadi Bapak Ibu mengantarkan kita untuk bagaimana kita tetap ada dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Lagu pujian yang tadi dibawakan oleh duet tadi. Kita diajak untuk bagaimana menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, mengaku segala kesalahan kita, mengaku dosa kita, dan berserah kepada Tuhan karena Tuhan itu pelita. Ya, Tuhan itu pelita yang senantiasa menerangi Bapak Ibu dan saya. Tuhan itu mutiara, mutiara yang indah, yang bisa memberikan arti dan makna tersendiri. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu serahkanlah seluruh hidup kepada Tuhan dan berjalanlah bersama dengan Tuhan.
Karena Yesus sebagai pelita, Yesus sebagai mutiara di dalam hidup Bapak Ibu dan saya akan tetap menolong kita semua. Amin.